Dan pemirsa, untuk membahas mengenai penanganan banjir dan juga longsor di Kabupaten Sukabumi serta Cianjur sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, ada Bapak Abdul Muhari. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang Mbak Alista. Baik Pak Abdul, terima kasih sudah bergabung di AINews Siang. Pak Abdul, boleh dong informasi data terkini hingga hari ini kira-kira kerusakan akibat banjir dan longsor di Sukabumi Cianjur ini sudah ada berapa banyak Pak? Iya, data yang kami terima hari ini pukul 10 pagi tadi. Jadi tim BNPB saat ini sedang di lapangan Mbak Alista bersama dengan PJ Gubernur Jawa Barat untuk memantau langsung kondisi di lapangan. Dari update data per hari ini pukul 10 itu untuk keseluruhan bencana. Jadi ada banjir, ada longsor, tanah bergerak, dan cuaca ekstrim. Itu total kecamatan terdampak ada 31 kecamatan. Jadi cukup banyak ya, dari total semua 47 kecamatan di Sukabumi ini, 31 diantaranya itu terdampak bencana tadi. Ada 170 kakak atau 443 jiwa yang terdampak. Artinya yang terdampak langsung, baik itu terdampak banjirnya dan longsornya. Ada satu orang meninggal dunia yang identitasnya masih dalam proses identifikasi. Satu orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Ibu Emah, usia 50 tahun. 2 orang masih dinyatakan hilang, ini masih dalam pencarian. Kemudian ada total itu 85 unit rumah rusak ringan, 12 unit rusak sedang, dan 4 unit rusak berat. Total rumah terendam akibat banjir itu 415 rumah. Ada 244 jiwa yang saat ini mengungsi. Ini kita akan pastikan kebutuhan dasar logistiknya. Dan kita akan asesmen kemudian apakah kondisi rumah yang bersangkutan masih layak ditinggali atau tidak. Nanti keputusannya nanti akan menunggu hasil rapat koordinasi Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB bersama PJ Gubernur di lapangan saat ini. Itu mungkin update-nya Mbak Arlista. Oke, baik. Berarti kurang lebih ada 107 kepala keluarga yang terdampak banjir di 31 kecamatan. Lantas untuk musibah banjir bandang pada tahun ini di Sukabumi, apakah ini pertama kali atau justru dari tahun-tahun sebelumnya ini sudah pernah dilanda banjir bandang, Pak? Kalau Sukabumi itu termasuk 5 daerah dengan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi paling tinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Jadi ini bukan kejadian pertama, tetapi mungkin kondisi dengan visualisasi dengan kecepatan arus seperti kemarin itu mungkin baru terlihat saat ini, karena juga mungkin dokumentasi yang sudah makin menyebar ya, masyarakat bisa membuat dengan menggunakan ponsel dan seterusnya. Tetapi secara umum Sukabumi merupakan daerah yang memang dalam tanda kutip itu langganan banjir, longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrim. Ini menjadi perhatian kita ketika kita melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan kabupaten kota se-Jawa Barat yang baru Senin lalu kita lakukan di Bandung, Mbak Alista. Pada saat itu kita sudah reminder kepada pemerintah daerah, dan BNPB sudah memberikan dukungan dana operasional kedaruratan untuk pegangan pemerintah daerah, karena biasanya di akhir tahun dan awal tahun ini anggaran pemerintah daerah cukup sedikit ya, karena akhir tahun sudah habis, awal tahun belum bisa dipakai gitu. Nah, ini juga kita sudah bantu. Tetapi memang yang jadi catatan kami adalah kita harus sama-sama punya sense of crisis. Dalam artian begini Mbak Alika, kita sudah tahu ada potensi cuaca ekstrim. BMKG sudah melakukan prediksi cuaca sampai Nataru, bahkan sampai bulan Maret dan April. Nah, ini kita tindak lanjuti dengan pengamatan situasi di lapangan. Nah, ini dilakukan oleh para Pol PP, TNI, Polri, aparat desa, dan seterusnya. Nah, kalau sekiranya ada potensi-potensi kedaratan, misalkan ada Babinsa yang menyatakan luapan sungai sudah terjadi, kemudian menghimbau masyarakat untuk evakuasi, ini harap dipatuhi supaya kita bisa merespon secara cepat sebelum bencananya terjadi. Oke. Mbak Lista.
Baik, sementara itu Pak Abdul, untuk kondisi para pengungsi ataupun warga ini apakah disediakan tempat pengungsian atau bagaimana, bisa dijawab secara singkat Pak Abdul? Saat ini masih ditampung di kantor kecamatan dan pendopo bupati. Ini akan kita lihat karena banjir sudah surut per hari ini, apakah memang perlu pengungsian terpusat atau bisa didistribusi di keluarga atau kerabat terdekat. Ini akan kita putuskan hari ini di rapat koordinasi yang sedang berlangsung saat ini di Sukabumi, Mbak Alisa. Baik, berarti baru akan diputuskan hari ini untuk pengungsian apakah akan dipusatkan atau memang bisa didistribusikan. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul atas waktunya bergabung bersama Ainus Siang. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat Pak Abdul.